semuanya, ketemu lagi hari ini dengan saya Yuli. Sekilas saja, saya adalah orang tua dari Jason, remaja berkebutuhan khusus autis, hampir berusia 20 tahun. Saya mau membagikan pengalaman dan pembelajaran saya selama ini, selama 17 tahun perjalanan kita dengan Jason. Hari ini saya mau bahas mengenai membaca, reading or comprehensions, membaca atau pemahaman. Oke. Banyak orang tua yang bilang ke saya, anak saya udah bisa baca, Ci. Anak saya udah bisa baca kalimat loh, Bu. Gitu ya. Jadi kayaknya semuanya baik-baik aja deh. Gitu. Atau ada juga orang tua bilang, Bu, kok kayaknya anak saya bisa baca, tapi kok ditanya dia nggak paham, nggak bisa jawab, gitu kan? Atau misalnya, kok kayaknya dia menulis, menyalin, dan saat menjawab kuis, ujian dan sebagainya kok ngasal, gitu kan? Nah, kebetulan kemarin juga bertemu dengan teman yang memang mereka juga lagi berdiskusi untuk membuat aplikasi dan worksheets gitu ya untuk aktivitas, dan dalam salah satu programnya ada yang berkisaran mengenai membaca, kemudian membaca kalimat dan sebagainya. Nah, kemudian kita berdiskusi dan dari situ saya kemudian berpikir kayaknya ini penting deh untuk orang tua pahami juga gitu loh ya. Jadi bukan berarti anak bisa membaca udah oke, bagus gitu ya. Yang paling penting apa sih? Anak bisa baca atau anak paham artinya. Mengetahui makna istilahnya gitu ya. Jadi jangan asal bisa baca tapi nggak tahu arti, nggak tahu maknanya apa. Ya. Kemudian karena itu nanti akan mempengaruhi kedepannya kalau secara akademik itu. Mungkin di kelas 1, kelas 2 masih oke lah gitu kan ya. Nanti kelas 3, 4, 5 ke atas itu kayaknya dimana baca itu udah makin banyak, itu akan lebih menyulitkan. Dan banyak sekali konsep-konsep abstrak yang udah makin sulit untuk kita ajari gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah ada soal cerita, kemudian ada pertanyaan dan jawaban. Bagi beberapa mungkin mereka pinter nyari keywords ya, nyari kata-kata kunci. Oh, kalau ini pasti ini mengarahnya ke sini. Mungkin bisa benar, mungkin bisa aja salah. Duh, maaf nih, suaranya udah mulai hilang. Okay. Kebanyakan sekolah dan orang tua pun mengajarkan membaca dengan mengajarkan tekniknya saja. Jadi teknik decodingnya gimana nih gitu lah ya. Jadi bahwa kalau M ama, M umu, B aba, B ubu gitu ya. Jadi pokoknya semua akhirnya anak bisa membaca itu karena teknik menggabungkan antara huruf suara dari huruf M dengan huruf A, ya akhirnya menjadi ma, gitu ya. Nah, tapi kalau anak neurotypical, it's okay, gitu ya. Tapi kalau anak-anak berkebutuhan khusus, itu mesti dicek lagi. Dan kebanyakan anak belum tentu bisa melihat apa yang mereka baca itu menjadi satu kata, satu unit. Dan satu kata tersebut punya makna sendiri. Ya. Jadi kata itu kan terdiri dari suku kata, dan suku kata tersebut terdiri dari perpaduan antara huruf dengan huruf, gitu ya. Consonant and vowels ya, itu apa ya, huruf hidup dan huruf mati gitu kan. Ya, jadi kebanyakan anak kita melakukan drilling gitu kan untuk menghafal supaya lebih cepat. Kalau M dengan A pasti ma, B dengan A pasti ba gitu. Jadi kita akhirnya anak belajar mami mu memo, babi bu bebo, caci cu ceco. Ya. It's okay sebenarnya,
itu untuk menghafal, sehingga mereka lihat M dan A itu udah langsung tahu itu ma, tanpa perlu satu-satu dia decode lagi a, ma gitu ya. Tapi itu sebagai parts. Jadi kita juga harus ngajarin bahwa M dengan A kan menjadi ma, ya kan? Ma dengan KAN kan menjadi makan, gitu ya. Jadi parts suku kata dengan suku kata kemudian digabungkan itu membentuk satu kesatuan unit, yaitu satu kata yang terdiri dari 2 atau lebih suku kata, dan ini satu unit ini mempunyai arti atau makna. Jadi jangan hanya ngajarin mamimu memo saja, tapi harus juga mengajarkan bahwa itu yang kita suku kata tersebut yang mamimu memo itu blendingnya itu punya, setelah digabungkan itu making sense, punya arti gitu ya. Kemudian anak itu tahu nggak sih kenapa mereka mesti membaca? Buat apa mereka baca? Pernah nggak sih kita ngasih tahu kamu baca buat apa? Kamu belajar membaca buat apa? Gitu ya. Sebenarnya membaca itu mudah nggak sih? Kalau buat kita membaca itu mudah sekali. Bahkan ada anak-anak yang fast readers gitu ya. Jadi mereka cuma glance, mereka teng tahu keywordsnya, kira-kira langsung udah bisa tahu apa artinya, apa isinya dari halaman tersebut ya. Nah, step-stepnya itu kalau kita mau breakdown banget ya, itu salah satu stepnya itu adalah merecall, mengingat kembali. Kita punya data nih, anak punya data nih antara visual dengan suara, sound ya. Jadi pada saat saya melihat huruf A, saya punya data di dalam otak saya bahwa huruf ini secara visual mempunyai pasangan. Pasangannya adalah verbal yang dalam bentuk suara A ya. Kalau huruf M itu akan berbentuk suara Nah, kemudian huruf M dan A ya. Pertama saya baca M, huruf M ini kemudian huruf A itu A, ama ya. Itu perlu sekali mereka meretain, mengingat, mengholding di sini, mengingat di sini. Ada memori ya, working memory, bahwa suara huruf A menjadi ma. Nah, kemudian pada saat mereka masuk ke suku kata berikutnya, ke a, kan ya, menjadi kan. Oke. Nah, kemudian mereka harus ingat juga yang sebelumnya itu ma. Kalau mereka lupa yang sebelumnya ma, bagaimana mereka kemudian bisa menggabungkan menjadi makan? Ya. Ada anak-anak yang hanya secara technically mereka decoding doang secara continue, tapi mereka nggak stop per kata untuk making sense, untuk memahami apa kata yang mereka baca, karena mereka tidak tahu bahwa saya mengeja, kemudian saya ini harus mengeja pada saat suku kata ke suku kata itu menjadi satu kata, dan satu kata itu ada maknanya ya. Jadi hanya proses membacanya saja. Jadi misalnya gini, saya mau makan kue. Oke, kemudian misalnya anak, kalau misalnya proses anak membaca hanya teknikal ya, saya mau makan kue. Oke, nah dia lanjut tuh, tapi dia belum tentu dia memahami yang dia baca. Saya mau makan kue, itu belum tentu dia paham bahwa ini ada saya, artinya saya mau makan kue ya. Hati-hati gitu ya. Jadi sebaiknya gimana dong ya? Kalau buat saya, kalau anaknya memang sudah bisa membaca, berarti dia sudah ada proses decoding gitu, ada secara teknikalnya sudah bisa. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mengajarkan mereka untuk mengulangi unit kata
yang dia barusan baca. Sehingga sebagai satu kesatuan itu ada maknanya. Jadi misalnya saya, ulangi, saya. Jadi setelah dia decode saya. Ulangi lagi, saya. Oh, saya itu artinya apa? Saya. Mau. Ya. Jadi setelah dia decode, dia recall lagi, memorinya menjadi satu kesatuan kata, yaitu mau. Mau itu artinya apa? Mau sesuatu. Oke, makan itu apa artinya? Makan, ya. Jadi setelah dia mengulang itu, kita cek lagi, paham nggak artinya? Saya itu apa? Mau itu apa? Makan itu apa? Kue itu apa? Ya. Kalau nggak paham maknanya, berarti kita harus ngajarinya kata per kata dulu, jangan langsung kalimat, ya. Terus kita pairing antara si tulisan tersebut, saya itu atau makan itu, dengan gambar. Atau kita jelaskan saya itu apa? Saya itu saya itu saya, ya. Oke, kalau memang anak belum bisa membaca, terus gimana dong step-stepnya? Kalau buat saya ya, secara pribadi, saya lebih menyukai sight words. Saya nggak tahu tuh bahasa Indonesia apa ya sight words ya. Oke, sight words pokoknya coba dicek aja, gitu ya. Nah, itu artinya dalam satu kesatuan, misalnya makan. Kemudian kita ada gambar foto makan. Kemudian itu akan kita lakukan secara pairing. Jadi huruf kata makan ini sebagai satu kesatuan, oke. Kemudian di pairing dengan gambar makan, ya. Itu akan lebih mudah buat anak kemudian untuk karena mereka juga punya memori kan sebagai pictures. Jadi mungkin mereka akan bisa melihat secara cepat huruf ini makan, dan itu udah tahu artinya apa, ya. Itu untuk of course nggak semua ya, kita tetap harus ngajarin decodingnya untuk membaca, karena supaya mereka juga punya modal untuk membaca kata-kata yang belum mereka pernah pelajari sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kalau belum pernah baca sama sekali, kita juga harus ngajarin the sound of letters. Jadi suara dari huruf, ya. Kalau huruf M itu punya pasangan dengan suara Huruf A itu punya suaranya A. Kemudian belajar mengeja, dan mengeja itu kita pasangkan lagi dengan suku kata membentuk kata. Jadi ma, mi, mu, me, mo, nggak apa-apa. Tapi habis itu kita ajar ma, kemudian kalau kita gabungkan dengan kan, itu akan menjadi satu makna makan. Ma kita gabungkan dengan ma lagi, mama. Ma kita gabungkan dengan mau. Ma dengan sak menjadi masak, ya. Jadi diajarkan dengan berbagai jenis pola supaya anak memahami, oh huruf suku kata ma ini nggak hanya sebagai mami, mu, memo, ma. Dia sebagai satu part, bagian. Kalau dia bergabung dengan yang lain, maka dia akan membentuk satu kata yang mempunyai makna yang bisa berbeda-beda. Gitu. Ya. Apalagi kayaknya cukup untuk pembahasan mengenai membaca versus pemahaman atau komprehensi makna. Ya. Saya harap ini bisa bermanfaat buat pencerahan orang tua. Kalau memang merasa video ini berguna, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kalau ada yang pertanyaan atau ada topik yang ingin dibahas, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu.